Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Verina Melesyanti, SSMPD, selaku dosen kajian prosa fiksi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afadi Firdaus dari kelas 3D dengan NPM 23 10631080073. Saya akan mempresentasikan apa yang saya sudah membuat analisis tentang kajian cerpen dengan judul Wabah karya Andrian Putra dengan tinjauan sosiologi sastra. Oke, langsung saja dimulai. Izinkan saya untuk memulai. Yang pertama, mengenai pendahuluan kajian ini memiliki tujuan untuk mengetahui unsur-unsur intrinsik dan mencari permasalahan sosial dalam cerpen wabah. Di situs pada website basabasi.co. Cerita ini menggambarkan tokoh utama yang bernama Sucut, seorang pria yang menyimpan pesan misterius dan berbahaya saat dia mencoba menyampaikan pesannya. Orang-orang yang mendengarnya mengalami dengan bijak hingga menyebabkan mati. Ketakutan terhadap wabah ini membuat Sucut dikucilkan. Saya akan membahas tentang pengarang dan karyanya, yaitu Andrian Putra. Dengan karya cerpennya yang berjudul Wabah, Andrea biasa memakai gaya cerita yang mengeksplorasi tema-tema gelap seperti kegilaan dan kemerosotan moral dalam masyarakat saat menghadapi situasi kritis. Andrea dikenal sebagai penulis yang aktif di berbagai platform sastra seperti basabasi.co. Dia tinggal di daerah dekat Gunung Wilis dan memiliki ketertarikan atau mempunyai hobi pada olahraga ekstrim, termasuk mendaki gunung. Cerpen ini yang ditulis oleh Andrian Putra terbit pada 17 April 2015 di basabasi.co. Berikut adalah pembahasan dari apa itu masalah sosial dalam karya sastra. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Menurut Sukanto, masalah sosial berbeda dari masalah lainnya karena terkait erat dengan nilai sosial lembaga kemasyarakatan. Kemudian Sukanto mengklasifikasikan sumber-sumber masalah sosial yaitu sebagai berikut. Terdapat faktor sosial, faktor ekonomi, faktor kesehatan, dan faktor lingkungan. Pertama, analisis untuk intrinsik wabah, yaitu terdapat plot pada cerpen wabah ini menggunakan alur linear lurus, di mana cerita mengalir secara kronologis dari awal hingga akhir tanpa adanya kilas balik atau lompatan waktu yang signifikan. Jalinan peristiwa dalam cerpen ini bergerak maju secara berurutan, membuat pembaca mudah mengikuti perkembangan cerita dari permasalahannya awal hingga penyelesaian akhir, seperti A, B, C, D, E. Dan terdapat beberapa tahap yang ditemukan dari hasil analisis meliputi tahap penyitosian, tahap kemunculan masalah, tahap resolution, tahap klimaks, dan yang terakhir tahap penyelesaian. Lalu terdapat tokoh dan tokohan tokoh dalam cerpen wabah ini tidak disebutkan dengan jelas kebanyakan. Tokoh ini dalam cerita ini tidak disebutkan nama secara spesifik, kecuali tokoh utama itu Sucut. Hal ini mungkin dimaksudkan untuk memberi kesan universal bahwa peristiwa seperti ini bisa terjadi pada suatu saat di masyarakat. Namun ditemukan beberapa pendakwaan untuk mendorong dalam cerita pendek ini, yaitu sebagai berikut. Itu terdapat Sucut sebagai tokoh utama, Simbah, Hakim Ketua, dan Daftar Penuntut Umum. Lalu yang ketiga adalah latar. Latar dalam cerpen wabah ini tidak berfungsi secara langsung. Beberapa latar yang disebutkan mayoritas tidak memiliki makna secara khusus, namun terdapat latar tempat dan waktu yang bisa membuat berkembangnya jalan cerita. Sesuai kajian intrinsik yang terdapat pada cerpen ini, terdapat latar tempat, latar waktu, dan latar sosial budaya. Latar tempatnya desa, pasar, dan pengadilan. Latar waktunya relatif dimulai pada pagi hari di setiap pergantian alur ceritanya. Latar sosial budaya pada cerpen ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu rasa saling curiga dan gosip. Lalu yang keempat ada sudut pandang. Berdasarkan analisis cerpen wabah ini yang telah saya lakukan sejauh ini, dapat disimpulkan bahwa cerpen ini menggunakan sudut pandang orang tiga, menggunakan kata ganti orang tiga seperti dia, mereka, Sucut, Hakim Ketua, dan lain-lain untuk menggambarkan tindakan dan pemikiran para tokoh. Penggunaan sudut pandang orang tiga dalam cerpen wabah ini memberikan beberapa keuntungan, di antaranya yaitu memungkinkan autor untuk menyajikan informasi dan peristiwa secara objektif tanpa terlalu banyak intervensi atau perspektif objektif. Lalu terdapat bahasa. Pengarang dalam cerpen wabah ini menggunakan bahasa yang sangat kaya akan majas, bahasa yang membuat cerita menjadi lebih hidup dan ekspresif. Pengarang menggunakan beberapa wajar yang dominan seperti analisis perbandingan, personifikasi, dan metafora yang tersebar di sepanjang cerita.
Amanat pada cerpen ini membawa beberapa amanat atau pesan moral dan dalam tentang tanggung jawab dalam masyarakat informasi dan menyebarkan informasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi ini mengajarkan bahwa setiap informasi meskipun dianggap penting atau benar perlu disampaikan dengan cara yang tepat dan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Terdapat tema utama dalam cerpen ini yaitu adalah isolasi sosial dan ketakutan yang dihadapi oleh individu yang membawa pesan yang sulit diterima pada masyarakat. Sujud sebagai tokoh utama terjebak dalam dilema yang besar yang ia memiliki pesan penting yang ingin ia sampaikan. Namun setiap kali ia mencoba pendengar justru mengalami kematian. Lalu ada pembahasan atau tinjauan masalah inti dalam tinjauan masalah sosial dalam cerpen Muhammad Aryan dan Putra telah ditemukan bahwa pada cerita pendek yang judul Wabah ini terdapat tokoh utama yang namanya Sujud. Ia digambarkan tidak digambarkan secara detail latar belakangnya, namun terdapat beberapa informasi implisit dapat kita gali dari narasi cerita. Pertama, Sujud kemungkinan besar tidak memiliki keluarga atau rekan mendampinginya. Selain itu, tidak ada informasi spesifik yang menjelaskan latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan Sujud. Terdapat beberapa masalah sosial yang terdapat dalam cerpen Wabah ini, itu sebagai berikut. Pertama, terdapat stigmatisasi dan diskriminasi. Konflik antara Sujud dan masyarakat dalam penerimaan informasi juga terdapat stigmatisasi dan diskriminasi, yang dimana Sujud dicap sebagai orang gila atau berbeda. Juga menjadi terdapat penyimpangan atau tidak masyarakat tidak menerima perbedaan tersebut. Lalu yang kedua ada isolasi sosial ekonomi, yang dimana pada cerpen ini Sujud digambarkan dia tidak didengarkan atau lebih diasingkan pada masyarakat dikarenakan latar belakang Sujud yang individu, dualisme atau yang tidak mempunyai keluarga atau kelompok. Lalu yang ketiga ada tentang penyakit dalam tanda kutip wabah. Nah, cerpen Wabah ini membahas penyakit yang disebabkan oleh Sujud merupakan simbol dari sebuah pesan atau ide yang mengancam. Wabah ini bukan berarti penyakit fisik, melainkan sebuah metafora tentang gagasan atau informasi yang menyebar melalui interaksi sosial dan media, yaitu bisa terdapat fitnah, hoax, dan ujaran kebencian, atau bisa adu domba, yang dimetaforakan dapat dianggap menakutkan atau bahkan mematikan bagi orang yang menerimanya. Yang keempat, itu keterbatasan akses informasi. Terdapat masyarakat di sekitar Sujud yang kesulitan untuk mendapatkan informasi benar dan dapat dipercaya, yang dimana dapat terlihat dari reaksi panik dan ketakutan mereka terhadap informasi yang disampaikan Sujud. Lalu terdapat kesimpulan dapat dikatakan bahwa cerpen ini mempunyai potensi dianalisis dengan teori psikologi sastra, karena terdapat beberapa isu yang mengarah ke sana seperti pada pergulatan batin tokoh utama dan dampak psikologis dari pengetahuan yang dimilikinya. Cerpen Wabah ini memiliki tema mengenai isolasi dan kolektif. Terdapat latar keempat pada cerpen ini yaitu perkembangan desa, pasar, dan ruang pengadilan. Dari analisis ditemukan latar waktu yaitu pada pagi hari. Pengarang menggambarkan latar sosial budaya masyarakat desa tradisional memiliki karakteristik saling curiga dan budaya gosip yang subur. Pada cerpen Wabah, pengarang menggunakan beberapa majelis fenomena sebagai majelis perbandingan senilai personifikasi dan metafora yang tersebar di sepanjang cerita, yang berfungsi memperkaya bacaan dan diksi bahasa. Cerpen ini mengandung moral atau amanat yang mendalam adalah tentang tanggung jawab dalam menyebarkan informasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.